warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Imam Effendi selaku dosen pengampu mata pelajaran pembelajaran Quran Hadis serta teman-teman yang saya cintai. Di sini saya sebagai moderator akan menyampaikan rincian materi yang telah dibuat oleh kelompok 8 dengan judul Memahami Quantum Teaching dalam mata pelajaran Quran Hadis. Adapun nama-nama pemateri antara lain yaitu saya sendiri, Ayu Ainun, sebagai pemateri pertama, Alfi Wulandari sebagai pemateri kedua, Anissa Nur Asrofa sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir yaitu Ulfatun Nafiah sebagai pemateri keempat. Untuk rumusan masalah yang pertama yaitu pengertian model pembelajaran quantum teaching. Kuantum merupakan interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Interaksi ini ada di dalam dan di sekitar momen belajar, di mana interaksi tersebut dapat mengubah kemampuan dan bakat alamiah siswa menjadi cahaya yang bermanfaat bagi mereka. Model quantum teaching ini hampir sama dengan sebuah simfoni, karena ada banyak unsur yang menjadi faktornya. Jadi, model pembelajaran quantum teaching merupakan desain suatu proses pembelajaran yang menyenangkan, menciptakan interaksi yang edukatif antara guru dengan siswa, serta mengoptimalkan lingkungan belajar yang efektif dalam pembelajaran. Perkenalkan, saya Alfiatur Rahmah Wulandari, NIM 18103100091. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip quantum teaching. Yang pertama, segalanya berbicara. Yang dimaksud dengan segalanya berbicara yaitu prinsip segalanya berbicara mengandung pengertian bahwa segala sesuatu di ruang kelas berbicara atau mengirim pesan tentang belajar. Yang kedua yaitu segalanya bertujuan. Yang dimaksud dengan segalanya bertujuan yaitu bahwa semua upaya yang dilakukan guru dalam mengubah kelas mempunyai tujuan, yaitu agar siswa dapat belajar secara optimal untuk mencapai prestasi yang tinggi. Yang ketiga yaitu pengalaman sebelum pemberian nama. Yang dimaksud proses ini yaitu adalah ketika siswa telah mengalami informasi sebelum mereka memperoleh nama untuk hal-hal yang mereka pelajari. Yang keempat yaitu akui setiap usaha. Pengakuan terhadap usaha siswa dimaksudkan agar mereka dapat mencapai hasil yang lebih baik. Yang terakhir yaitu jika layak dipelajari, maka layak dirayakan. Perayaan pemberian umpan balik mengenai kemajuan dan peningkatan asosiasi emosi positif dalam belajar. Dalam proses pembelajaran, guru dan siswa perlu sering merayakan kesuksesan belajar dan menghubungkan belajar dengan perayaan. Selanjutnya, model quantum teaching. Model pembelajaran quantum teaching merupakan model pembelajaran yang membiasakan belajar menyenangkan. Dengan menerapkan model pembelajaran quantum teaching ini, diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar secara menyeluruh. Model quantum teaching mempunyai beberapa rancangan belajar, di antaranya yaitu yang pertama, tumbuhkan. Melalui tahap ini, guru berusaha untuk mengikut sertakan siswa dalam proses belajar. Tahap tumbuhkan ini bisa dilakukan untuk menggali permasalahan terkait dengan materi yang akan dipelajari, menampilkan suatu gambaran atau benda nyata, dan cerita pendek atau video. Yang kedua, alami. Alami merupakan tahap ketika guru menciptakan atau mendatangkan pengalaman yang dapat dimengerti semua siswa. Tahap ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan pengetahuan awal yang telah dimiliki. Selain itu, tahap ini juga untuk mengembangkan keingintahuan siswa. Tahap alami bisa dilakukan dengan mengadakan pengamatan. Yang ketiga, namai. Tahap namai merupakan tahap memberikan kata kunci, konsep, model, rumus, atau strategi atas pengalaman yang telah diperoleh siswa. Dalam tahap ini,
siswa dengan bantuan guru berusaha untuk menemukan konsep atas pengalaman yang telah dilewati. Tahap penamaan ini mengacu struktur kognitif siswa untuk memberikan identitas, menguatkan dan mendefinisikan atas apa yang telah dialaminya. Untuk membantu penamaan, dapat digunakan susunan gambar, warna alat bantu, kertas tulis, dan poster dinding. Yang keempat, demonstrasi. Tahap demonstrasi memberikan kesempatan untuk menerapkan pengetahuan ke dalam pembelajaran yang lain ke dalam kehidupan mereka. Tahap ini menyediakan kesempatan siswa untuk menunjuk apa yang mereka ketahui. Tahap demonstrasi biasanya dilakukan dengan penyajian di depan kelas, permainan, menjawab pertanyaan, dan menunjukkan hasil pekerjaan. Yang kelima, ulangi. Pengulangan akan memperkuat koneksi saraf sehingga dapat menguatkan struktur kognitif siswa. Semakin sering dilakukan pengulangan pengetahuan, maka daya ingat siswa akan semakin kuat. Hal ini bisa dilakukan dengan menegaskan kembali pokok materi pelajaran, memberi kesempatan siswa untuk mengulang pelajaran dengan teman yang lain atau melakukan latihan soal. Dan yang terakhir, rayakan. Rayakan merupakan wujud pengakuan untuk menyelesaikan partisipasi dan memperoleh keterampilan dalam ilmu pengetahuan. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan pujian, tepuk tangan, bernyanyi bersama, dan lain-lain. NIM 18103100120 akan menjelaskan materi tentang penerapan model pembelajaran quantum teaching dalam meningkatkan prestasi belajar pada mata pelajaran Quran Hadis. Nah, pada kegiatan belajar mengajar ditentukan oleh sifat bahan ajar pelajaran. Apabila bahan ajar berupa informasi, maka metode mengajar pada umumnya adalah berupa metode ceramah, di mana peserta didik hanya memperhatikan dan mendengarkan materi dari pendidik saja. Bila yang disampaikan guru berupa prinsip dan konsep, maka harus mampu menyelesaikan pemecahan masalah. Begitu juga dengan kegiatan latihan membaca, maka siswa dituntut untuk membaca saja. Dalam menerapkan pembelajaran Al-Quran dan Hadis dengan pembelajaran quantum teaching, yakni ada 6 pendekatan yang dapat digunakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada rasional atau penalaran, deduktif atau induktif, yaitu kemampuan seseorang untuk menarik kesimpulan yang berdasar dan dapat dibenarkan atau didukung oleh data, aturan, dan logika. Yang kedua, emosional. Di sini emosi yaitu reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Yang ketiga, pengalaman dan pengamalan. Pengalaman di sini yaitu memungkinkan seseorang menjadi tahu dan hasil tahu ini kemudian disebut pengetahuan. Sedangkan pengamalan adalah proses, cara, perbuatan menunaikan kewajiban atau tugas. Yang keempat, pembiasaan adalah segala sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang untuk membiasakan individu dalam bersikap, berperilaku, dan berpikir dengan benar. Yang kelima, fungsional, yaitu merupakan suatu sistem yang dirancang untuk dapat melakukan satu atau lebih kegiatan. Yang keenam, keteladanan adalah merupakan tindakan penanaman akhlak dengan menghargai ucapan, sikap, dan perilaku sehingga dapat ditiru oleh orang lain. Baik, terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Kami dari kelompok 8 mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian materi atau salah kata. Kami mohon maaf dan semoga video tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan ya.
pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi